Ya, selanjutnya kita akan dengar renungan firman Tuhan yang dibacakan oleh Pastor Paul. Siap untuk pembacaan firman Tuhan nanti Bu Berliana dan Bu Sarma dari kitab Amsal 26 ayat 1 sampai 28 dan dari kitab 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Untuk kita dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa. Silakan Bu Santi Simanjuntak. Silakan Bu Santi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian hanya untuk Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan bisa menyenangkan hatimu. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi dan berikan hikmat untuk Pastor Fauzan yang akan mengajari kami. Kami selalu dibukakan hal-hal yang baru setiap hari dan kami mendapat rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang mendengarkan firman-Mu pagi di acara Ambon pagi ini, yang menyaksikan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Santi. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan yang di dasar renungan kita dari kitab Amsal 26 ayat 1 sampai 28 dibacakan oleh Ibu Nerliana. Selanjutnya dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 dibacakan oleh Bu Sarma. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam. Pastor Paul, Bu Ana, Pak Weli. Halo Bapak Ibu semua, saudaraku yang ada di Zoom dan di live YouTube. Salam untuk saudara kami yang akan nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, baiklah sama-sama kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 26 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri, dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah
untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur pertengkaran orang lain adalah seperti arang yang menangkap. Adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Singa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Demikian pembacaan firman. Lanjut, silakan Bu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, memberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari
melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti rebut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian. Mungkin untuk firman Tuhan, terima kasih Bunda Royana dan Bu Sarma. Untuk renungan kita pagi ini, diambil temanya yaitu bebal. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari ya. Bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan tulus hati dan tetap tinggal di dalam cintanya. Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang kebebalan. Orang bebal atau bebal. Orang bebal itu bukan karena dia terlahir bebal ya, saudara ya. Nggak ada orang yang terlahir bebal, kasihan amat, sial amat dia ya. Nggak ada orang lahir bebal, saudara. Mau orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ateis, nggak ada orang terlahir bebal. Mau anak pelacur, mau anak orang baik-baik, anak pendeta, mau anak orang kaya, nggak ada yang terlahir bebal. Tetapi di dalam pertumbuhan, kemarin udah kasih tahu ya, bebal adalah sebuah proses, malas adalah sebuah proses, bebal juga adalah sebuah proses. Di dalam prosesnya orang jadi bebal, saudara ya. Mau anak pendeta, mau pelacur, mau anak pelacur, mau pendetanya sekalian bisa bebal, saudara. Karena bebal adalah sebuah proses, ya.
bebal itu ya satu karena dari diri sendiri. Karena proses respon dari kehidupan kita sendiri, saudara. Yang pertama itu mengerikan sekali ya. Respon-respon kita, karena kita sering menghadapi berbagai macam hal yang tidak enak. Nah, maka kemudian kita menjadi bebal, saudara. Karena apa? Karena kita mau bersembunyi, kita mau protek diri. Kebebalan itu berasal dari protek diri. Dia mau proteksi dirinya dia sendiri, karena dia merasa tidak nyaman, saudara ya. Ada sesuatu yang tidak nyaman masuk ya, mengenai jiwanya, ya kan? Bukan karena badannya. Orang sakit nggak bikin orang jadi, karena dia tersiksa dengan rasa sakit, dia nggak punya uang, jiwanya terganggu, jadilah dia bebal, saudara. Ya. Misalnya sakit berlama-lama, dia dihina dari kecil, saudara ya. Kayak saya dulu kan, saya punya penyakit dihina, saudara. Saya sendiri merasa gak nyaman, harusnya nutup diri, saudara. Ya kan, menutup diri. Kita ada sebagian dari diri yang saya tutup, karena rasa minder itu, saudara. Saya tutup diri, saya nggak mau. Jadilah bebal, ya kan. Nggak bisa diomongin, misalnya, ya kan. Jadilah bebal. Ya kan, jadi kalau deket-deket, jadilah suka bercakap besar, saudara, yang nggak pernah saya lakukan, yang nggak pernah ada faktanya, jadilah bebal. Kemudian Tuhan menyembuhkan itu ya, di dalam prosesnya kemudian Tuhan menyembuhkan saya. Nah itu begitu, saudara, jadi bebal bisa sembuh, bisa, tetapi harus ada pengakuan dulu, saudara, harus ada pengakuan. Nah, contoh ya, jadi sebuah proteksi diri orang yang dari kecil dihina karena kekurangan keadaannya, bukan karena dia miskinnya, saudara, tetapi karena dia meresponin hinaan itu dengan cara proteksi diri, jadilah dia bebal. Orang yang sering jatuh, orang yang sering bangkrut, saya dulu cerita papi saya ya, itu kisah nyata ya, cerita papi saya itu nggak bohong, itu kisah nyata, saudara. Makanya dari situlah saya belajar, dan papi saya juga cerita ke saya, ya kan, kesalahan-kesalahannya. Jadi ada orang-orang yang tahu dia salah, saudara, dan tahu harus bagaimana. Dan dia ceritakan kepada anaknya, berbahagialah Anda yang jadi anak. Walaupun orang tuamu gagal, kalau dia menceritakan rahasia kegagalannya dia, wah bahagia itu Anda, saudara. Ya, makanya orang tua kalau gagal, ya, Anda cerita sama anak Anda jujur, salahnya di mana. Tapi dalam prosesnya itu, karena sering gagal, jadilah ya bebal. Ya kan, nggak berani, mau kerja nggak berani, sehingga orang mengira dia malas. Padahal papi saya itu rajin sekali, saudara. Nah, dan sangat berbakat. Dia kerja apa saja, ngamatin apa saja, cuma cukup lihat saja, dia bisa kerjain. Saudara. Cuma lihat aja, nggak perlu les, nggak perlu kursus. Ngelas, ngecat mobil, dandanin mobil semua, gambar, main musik, semua, saudara, ngelukis segala macam ya. Dia cuma lihat saja sekali dia ingat, terus dia bikin sendiri, dia bisa kerjain, saudara. Apa yang dia lihat, apa yang dia ingat, terus dia bisa kerjakan. Nah, tetapi ya itu tadi ya, karena sering gagal. Gagalnya itu kenapa? Ya karena kegagalan sebelumnya. Nah, tapi ada masalah lain, saudara. Kebebalan itu karena dididik sama orang tuanya, saudara. Nah ini, karena orang tuanya salah didik, jadi bebal dia. Tadi karena proses respon itu yang ya respon-respon yang salah membuat dia jadi bebal. Tapi kemudian karena orang tuanya yang salah didik, saudara. Wah ini puyeng, saudara. Orang tuanya yang salah didik. Wah kalau sudah orang tuanya yang salah didik ini yang paling puyeng, saudara. Orang tuanya ngajarin dia dari kecil, ya kan? Seperti itu. Bangga lagi. Ini orang kaya, ya. Jangan mau digituin kita nih kaya, harga diri. Atau kalau orang tuanya miskin, oh ini orang miskin ya, orang miskin yang sombong ya. Saya bilang ada orang miskin, banyak orang miskin sombong ya, saudara ya. Makanya dia miskin terus. Oh ini prinsip keluarga kami nih. Ya, kita enggak mau, gini caranya.
Saya nggak mau begini caranya, ini prinsip keluarga kami. Nah, di Amsal itu juga disebutkan ya, kalau kamu miskin itu kamu nggak akan didengar, saudara. Kalau kamu miskin itu kamu nggak akan didengar. Jadi nggak usah kamu bilang ini prinsip keluarga kami, untuk sama nggak usah. Kalau saudara nggak mau lakukan, nggak lakukan aja. Iya, saya nggak bisa, itu saja, saudara ya. Ini prinsip, nggak usah ngajarin orang kaya, saudara. Kalau Anda miskin, Anda itu nggak usah ngajarin orang kaya, intinya begitu ya. Nggak akan didengar. Kalau Anda miskin itu bau, pokoknya bagi keluargamu, bagi kerabat saudaramu. Nggak usah ngajarin, Anda kelihatan kayak orang bebal nanti. Nggak usah diajarin. Ya, kalau Anda yakin itu benar, ya jalani saja. Tapi mungkin yang Anda lakukan itu salah. Banyak orang miskin mengira yang dia lakukan itu benar, saudara. Ya, saya nggak mau nyapa dia, biar dia dulu. Biar dia orang kaya, saya nggak urusan. Loh, padahal kita disuruh menyapa semua orang, mau dia orang kaya, orang miskin. Tetapi saya nggak mau biar dia nyapa saya dulu. Padahal orang itu mungkin dia kaya dan pemalu, saudara. Nah, ada orang kaya pemalu, tapi ini karena sombongnya. Ini apa? Ya, karena orang kaya ini pemalu, lalu yang nyapa dia duluan lah, yang kemudian dia bersahabat kan. Dan kalau orang kaya, kemudian dia bersahabat, dia anak Tuhan, ya pasti kan sahabat ini yang dikasih kesempatan dulu kan, ada jalan, ada channel. Nah, Anda nggak mau nyapa disapa itu kamu sapa dulu. Nggak sudi saya. Nah, repot, saudara. Itu prinsip nggak sudi. Biar dia nyapa saya dulu. Itu prinsip keluarga saya, Pak. Nggak boleh begitu. Kalau dia lebih miskin dari saya, baru saya sapa. Loh, itu ajaran dari mana itu? Ajaran dari mana? Nggak ada. Jadi bebal, saudara. Karena diajari sama orang tuanya. Kalau laki-laki itu nggak boleh dibawa keteknya perempuan. Sebentar. Maksudnya, kamu nggak boleh ngomong begitu. Kamu harus bilangnya, laki-laki tidak boleh perempuan itu menguasai laki-laki. Tapi jangan ngomong laki-laki nggak boleh diketeknya perempuan. Pemikirannya nanti kalau perempuannya jadi lebih, gajinya lebih, ngomong dikit, kamu akan tersinggung. Oh, laki-laki nggak boleh diketeknya perempuan. Loh, kalau perempuannya yang gajinya 10 juta, laki-lakinya gajinya cuma 1,5 juta, bu, yang ngalah. Kamu kerja enggak apa-apa, aku tak beresin rumah, aku tak nyapu, aku yang nyuci. Daripada kamu kerja di rumah, gajimu 10 juta ditinggal, kacau balau, gaji saya 1,5 juta buat hidup kita. Oh jangan Pak, prinsip laki-laki enggak boleh diketeknya perempuan. Repot, saudara. Kalau anak gajinya 100 juta, mas saya happy-happy, saudara. Kita cetak YouTube saja, tenang-tenang begini sama saudara-saudara kan, siang malam kita YouTube, saya kongko begini, nggak usah pusing kan, nggak usah sekolah lagi, nggak usah apa, ya yang kerja saja yang, nggak apa-apa yang, nanti malam aku nanti jadi ini ya, jadi penghiburmu saja, ya kan, enak begitu, kalau bisa begitu, maunya begitu. Oh laki itu salah Pak Paul itu, laki-laki nggak boleh dibawa ke TK perempuannya, karena kalau saudara mau begitu, kalau saya mau oke-oke aja. Apa yang saya berikan kepada istri saya, dia akan meresponinya, saudara. Kalau saya meresponinya dengan cinta, ya istri saya meresponi dengan cinta. Kalau saya meresponinya dengan kesombongan, istri saya juga meresponinya dengan kesombongan. Bukan karena dia sengaja, nggak sengaja. Respon-respon itu kan sebenarnya kan aksi reaksi secara nggak sadar, saudara. Makanya orang-orang bisa konflik. Nah, yang ketiga yang paling parah, saudara, bebal itu diajari sama pendetanya, saudara. Diajari sama ulamanya, sama alim ulamanya. Ya, pokoknya apapun yang diomongin sama orang Kristen itu tuh dari setan. Iya kan? Anda dengar nggak khotbah Jumat? Waduh, serem sekali, saudara. Pokoknya sebenarnya orang kafir itu, pokoknya itu dari setan. Bener-benernya orang kafir itu dari setan. Nah, itu diajari ulamanya, saudara, itu bebal. Bahkan ketika Anda ngomong kenyataan fakta pun, Anda akan dibilang bebal, Anda akan dibilang kafir, Anda akan bilang fitnah, padahal itu kenyataan. Sama dengan halnya orang-orang gereja karismatik. Gereja karismatik lagi, iya saudara. Iya kan? Pokoknya yang nggak laba-laba itu nggak ada Roh Kudusnya. Jadi pendetamu sambil kuraba-raba, kuremas-remas. Ya kan? Wah, itu Roh Kudus itu, gundul peang, saudara. Bebal yang ngajari.
Jangan sentuh bijinya hamba Tuhan. Pak Paulus sudah nyelentik bijinya hamba Tuhan. Nah itu saudara. Nggak tak sentuh, tak selentik saudara. Saya nggak mau nyentuh saudara, selentik saudara. Maksudnya bijinya Tuhan, salah ya. Ayatnya bunyinya jangan menyentuh biji matanya Tuhan. Maksudnya begitu ya. Tapi kan hamba-hamba Tuhan bilang, oh jangan sentuh bijinya hamba Tuhan. Kamu tidak boleh ganggu, tidak boleh ngeritik hamba Tuhan. Saya mah tenang-tenang saja, bodo amat saudara. Bukan Anda yang ngasih makan saya juga. Anda mau ngeritik, mau apa, emang gua pikirin. Nah itu juga bentuk proteksi diri, karena saya sering diserang saudara. Karena saya sering diserang. Ya kan, itu coba lihat yang saya tadi ngomong. Itu bentuk proteksi diri, karena saya sering diserang, disumpah serapai oleh pendeta-pendeta. Saya cuma bilang, emang kamu kasih makan saya? Nggak usah ngatur saya. Saya kok, ya tapi nasib kami gimana gara-gara Pak Paul ini khotbah tentang perbunuhan. Ya karepmu lah kamu ya kerja sana, ya kamu khotbah yang lebih hebat lagi. Saya bilang begitu ya. Lalu cuma marah-marah ya, sudah maki-maki saya jemaatnya, karena diajarin sama pendetanya. Ya itu Paul ajarannya setan. Bagaimana bisa setan ngajari suami istri buat saling mencintai, saudara? Kalau setannya ngajari suami istri buat mencintai, saya mendingan ikut setan, saudara. Karena Tuhan Yesus yang mereka ngajarin buat apa, saudara? Buat saling ngakalin, saling ngadalin, saudara. Oh, kalau perpuluhan nggak usah tahu suamimu. Kan ada suami istri yang uangnya kan ini kan marah. Saya kalau tahu ada orang ngasih ke saya tanpa sepengetahuan suaminya, saya akan nanya, saudara. Pak, jangan bilang-bilang suamiku ya, Pak. Nggak boleh. Jangan. Oh, nanti gara-gara ngasih saya kalian bisa cerai. Jangan, saudara. Jangan. Harus terbuka. Kalau ada orang gini, jangan bilang-bilang suami saya ya, Pak. Itu yang paling saya nggak suka itu loh. Yang ngasih uang ke saya atau ngasih sesuatu, jangan bilang-bilang suami saya ya, Pak. Saya ngasih ke Bapak. Ini nggak enak nih, jangan bilang-bilang istri saya ya, Pak. Saya ngasih ke Bapak. Oh, sebentar, jangan. Nggak baik. Kita, hamba Tuhan harusnya ngajarin, loh. Tapi ya aman. Yang penting makin besar tiap bulan rutin ya. Rutin nggak nih? Rutin. Ada, tenang, ada uang rahasia. Repot saudara, pendetanya ngajarin kalian suami istri buat rahasia-rahasiaan, repot saudara. Nah, itulah kebebalan yang dari proses kehidupan, kebebalan yang diajarkan orang tuanya, kebebalan yang diajarkan pendetanya. Yang paling pusing itu kalau diajarkan pendetanya, saudara. Oh, di atas namanya Tuhan Yesus. Makanya orang-orang yang mengajarkan kesesatan ini lebih baik layarnya kasih batu kilangan. Batu kilangan itu batu yang gede banget itu, yang buat giles gandum itu ya. Nah, itu batu kilangan, saudara. Terus gede banget itu ya, terus lempar ke laut yang dalam. Laut aja. Laut itu maksudnya Hades ya. Pendeta-pendeta begini itu nggak akan masuk surga. Dia mengajarkan kesesatan. Oh, Pak Paulus sesat. Ya kenapa? Iya, karena nggak percaya Trinitas. Siapa bilang saya nggak percaya? Saya ngajarin Trinitas kok. Saya tidak setuju kalau Trinitas satu-satunya konsep tentang Tuhan yang benar. Ya, tetapi saya mengerti Trinitas saya dari gereja Trinitas dulu. Apakah sekarang meninggalkan Trinitas? Enggak, saya tetap mengajarkan Trinitas. Bagaimana cara menjalankan Trinitas? Ya, tetapi Pak Paul ini mengatakan saksi Yehova masuk surga, sesat. Iya, kalau kamu bilang orang yang mengajarkan jangan bercerai ini sesat, lalu orang yang membolehkan bercerai ini nggak sesat, wah saya nggak tahu tuh apa yang anda baca itu yang mana. Yang tertulis Anda bilang sesat, ya nggak tertulis malah Anda bilang yang benar. Kan repot kan? Nah, setannya yang mana nih jadinya nih? Setannya yang ngajarinya nggak tertulis, apa yang tertulis nih? Ya, repot, saudara. Nah, itulah kebebalan itu, saudara. Nah, bagaimana, saudara, kita menghindari kebebalan? Kan simpel. Intinya, Pak, bagaimana cara supaya kita jangan bebal, jangan bodoh, gitu ya. Orang bebal, orang bodoh. Kalau Anda dengar firman Tuhan, lihat tertulis, benar nggak demikian, lakukan. Karena para pendeta akan ngarang Alkitab, ngarang ayat yang nggak ada, bunyinya apa, nanti hasilnya apa, saudara.
para pendeta itu akan membuat Anda terbuai. Ya kan, dengan lelucon-leluconnya, Anda sudah dikocok emosinya, lalu dia kasih ayat, ya, atau Anda sudah rembang-rembang, tumbang-tumbang, dikasih ayatnya nggak nyambung sama sekali, misalnya tentang perpuluhan ya. Lalu Anda disuruh, oke nyumbang yang banyak ya. Ya, siapa memberi banyak dia akan diberi banyak. Siapa menabur banyak akan menuai banyak. Oh ya benar, menabur kemana? Si pendeta Pak, ya salah saudara. Anda sedang ditipu. Paulus ketika ngomong menabur banyak, menuai banyak, maksudnya adalah kepada orang-orang di Makedonia, saudara. Dan kepada orang-orang Yerusalem, untuk diakonia itu intinya, saudara ya. Intinya untuk diakonia, saudara. Menabur banyak, menuai banyak itu maksudnya adalah untuk diakonia. Serius ya. Ya, nanti Anda baca sendiri ya, menabur banyak, menuai banyak, itu perkataannya Paulus. Itu bukan buat Paulus. Bukan buat kekayaan pendeta. Nah, ada lagi saudara. Kebebalan itu ya, dalam prosesnya itu ya. Karena Anda, nah, ini yang keempat ini saudara, yang keempat. Karena Anda ingin berbuat dosa, tetapi dasarnya artinya Anda sudah ingin bikin dosa. Tetapi Anda mencari-cari ayat supaya jangan kelihatan dosa. Ya kan? Nah, lalu Anda cari-cari ayat, saudara. Oh, kita kan harus memberi tumpangan. Nah, lalu Anda suka, oh ini ada cewek cantik, kita kasih tumpangan yuk. Kita harus memberi tumpangan. Udah gitu numpangnya setiap malam, saudara. Dari numpang sebelahan sampai pangku-pangkuan. Kan memberi tumpangan. Udah nggak ada tempat lagi. Dan kamu numpang di sini, duduk di sini nggak apa-apa. Itu memberi tumpangan. Definisinya memberi tumpangan itu bukan memberi tumpangan naik mobil, saudara. Kalau Anda sudah tahu ada intensinya nggak baik, Anda pergi naik mobil sama-sama, ya, sama perempuan, lebih baik Anda jangan pergi lagi sama dia, saudara. Yang kenal kita sendiri. Itu kita, aduh, aroma feromon pengen cabul nih. Ya Anda bisa bilang, aduh sekarang aku muter nggak bisa antar kamu lagi. Kenapa? Ya karena aku harus ke sana dulu. Itu aja. Tolak aja, saudara. Kalau Anda malas kasih kontrak, ya tolak aja, enggak apa-apa. Sebab firman Tuhan bilang apa? Larikanlah dirimu dari percabulan. Tapi kan enggak kan, ayatnya kan ada, kamu harus memberi tumpangan kan? Oh, saya harus memberi tumpangan, ya repot, saudara. Dasarnya kan Anda mau cabul kan? Loh, harus jujur. Nah, itu kebebalan juga loh, saudara. Itu kebebalan. Dasarnya Anda mau cabul, tapi pakai ayat Alkitab, kan kita mau bertumpangan. Nanti kalau numpang tiap hari, lah gimana, saya kan mau melakukan firman Tuhan, tapi malah jatuh dalam dosa. Terus Anda bilang, Tuhan kan tahu hatiku, Tuhan, saya hanya ingin berbuat baik sama wanita ini untuk memberi tumpangan. Tuhannya menjawab pakai geledek, gundulmu bang! Marah Tuhannya, memberi tumpangan gundulmu, dasar kamu cabul kok. Pengennya kan dia bukan cuma numpang, tapi pangku. Nah, kita udah jujur, saudara. Tetapi banyak orang-orang bebal seperti ini terjadi di dalam gereja, di dalam pekerjaan kita juga kan, yang ada kerja sekuler, ya kan, dari memberi tumpangan jadi pangku-pangkuan. Nanti tiba-tiba yang Anda beri tumpangan itu kuntilanak tahu rasa dah. Kok katanya Pak Paul nggak percaya kuntilanak. Nah itu tadi kan, kuntilanak itu kan bukan bukan yang begitu kan. Tiba-tiba Anda diporotin, ATM-nya diambil. Abang, aku gimana ini bang, tasnya rusak, aduh, kejepit mobil, ini tadi pintu, terus Anda merasa bersalah. Aduh, adek, kita mampir ke sana sebentar beli tas. Dia sambil melihat, kena lo. Nanti besok lagi, aduh ini soal sepatunya rusak, ini tadi naik mobil nyangkut itu di bempernya. Ayo dia nanti kesana karena merasa bersalah lagi, aduh ini naik mobilku jadi rusak nih. Beli. Wah, nanti lagi ke salon, nanti lama lagi, aduh bang gimana bang, anakku sakit. Nah, suamimu gimana deh? Suamiku sudah 3 bulan enggak pulang bang. Padahal memang nggak ada suaminya, memang sudah pergi suaminya gara-gara ya masalah dia sebelumnya. Ya akhirnya wah ruwet pokoknya. Itulah kuntilanak dalam hidupmu, saudara. Itu kuntilanak, saudara.
kuntil anak, saudara, ya kan? Tiba-tiba meteng, saudara, benar-benar punya anak dari kamu. Itu kuntilanak, saudara. Pusing nggak? Pusing, saudara. Pusing. Itu orang bebal kamu namanya, saudara. Udah dibilangin saya, lari, ya. Anda bandel malah ngasih tumpangan, malah Anda cari-cari ayat yang memberi tumpangan, saudara. Nah, itu tadi ya. Ayatnya ketemu ayat mau dibenturkan sama saudara. Padahal yang namanya memberi tumpangan itu selalu Tuhan bilang apa? Sambil menjaga dirimu jangan tercemar oleh dunia. Ya kan? Rajin memberi tumpangan, tapi jangan sampai hatimu cemar. Ya kan? Mengunjungi anak yatim, janda miskin, sambil menjaga hatimu jangan cemar. Tapi ini janda, Pak. Janda miskin. Walaupun cantik tapi miskin, Pak. Walaupun cantik tapi miskin. Pokoknya walaupun miskin tapi cantik gitu loh. Jangan pura-pura lah. Ya kan? Hati-hati saudara, nanti kuntilanak kan datangi kuntilanak bener-bener tahu rasa, kamu nggak bisa lepas kuntilanaknya itu. Nah, ada lagi orang bebal lagi ya. Macam-macam ya. Nah, bebal. Anda melihat, saya kasih pengumuman, saudara-saudara, ya, kita Yayasan Bun Pagi sedang diproses di akta notaris semua, ya sudah dalam proses ya. Kita nanti nanti ada rekening semua, tolong saudara mulai kolekte ke sana. Nanti tolong semua yang nggak punya sembako di rumah, Anda daftar ya. Yang jangan sampai Anda nggak bisa makan. Lalu Anda punya gaji, saudara. Anda punya gaji, gajinya mau saya tak minta sembako sama Bun Pagi. Nah ini orang bebal, saudara. Ini orang bebal, Anda mau nyicil motor lalu sembakonya minta sama kita. Jangan, saudara. Jahat itu, saudara. Percaya saya cicilan motormu nggak akan lunas. Bener, oh. Pak tadi kan bilangnya kutuk tanpa sebab. Loh, kutukan saya itu bukan kutukan dari saya, saudara. Karena Anda ngambil rezekinya orang lain. Dimarahin kan apa yang Anda tabur Anda tuai. Anda itu nyuri rezekinya orang lain, loh, ngakalin rezekinya orang lain. Anda pikir Anda kudu nyuri di pasar pagi, Anda kudu nipu orang. Ya Anda sedang menipu. Ini kan hanya butuh kejujuran hati nurani Anda, saudara. Ya. Nah, ini ada beberapa, ya, saudara, alasan. Ada orang, saya heran ya, orang ini bisa punya motor, bisa punya mobil, ya punya motor, punya mobil, saudara. Tetapi dia masih minta, saudara. Masih mau utang buat anaknya sekolah. Saya bilang, ya, sama sahabat saya ini, dijual. Saya dulu juga jual. Anda kebayang nggak, Anda punya motor, Anda punya mobil, lalu Anda mau utang sama orang yang nggak punya mobil. Dia punya motor tapi nggak punya mobil, buat bayarin anaknya sekolah. Lalu orang yang nggak punya mobil ini mikirnya apa? Lah gimana sih? Kamu itu punya motor, punya mobil, kok kamu utang sama saya? Lalu akhirnya utangnya nggak dibayar, saudara. Iya kan? Nah, itu namanya orang bebal, saudara. Itu bebal. Dia mau ngelempar masalahnya dia ke orang lain disuruh susah supaya dia hidupnya enak. Gak boleh begitu, saudara. Gak boleh begitu. Ada lagi, cerita lagi, saudara ya. Ini ada orang mau jalan-jalan ke Israel, saudara. Lalu ngutang sama, ini orangnya konseling sama saya. Gimana dong Pak, ini saya nagih nggak utangnya? Tagih! Tagih. Lagi mau jalan-jalan kok, tapi kok ini ke Israel ibadah gundulmu peang. Israel itu bukan ibadah, saudara. Ya jalan-jalan namanya. Ibadah itu di rumah saja bisa, nggak harus ke Israel, nggak kayak orang Islam. Ibadahnya kudu ke Mekah. Kalau nggak ke Mekah, dosanya nggak diampuni. Ya Tuhan, kalau udah nyium batu hitam itu kan kayaknya dosanya diampuni kan. Tidak, saudara, Anda tidak perlu ke Yerusalem supaya dosamu diampuni.
Ya, Anda di rumah, Anda juga tidak perlu ke gereja supaya dosamu diampuni, itu tidak perlu ke gereja juga, apalagi ke Israel. Cuman kalau saya ngajak ke Israel itu maksudnya supaya ketika belajar itu kalau Anda punya duit daripada Anda jalan-jalan nggak kena, mendingan ke Israel, begitu loh. Tapi kan banyak dibalik-balik orang-orang itu, ya kan? Intinya apa sih dari semua kebebalan ini, saudara? Intinya adalah sebenarnya Anda tahu logos, Anda sudah ngerti logos, tetapi Anda tidak mau melakukannya, bahkan kemudian Anda mau mencarinya, bukan mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, tapi mau cari buat benar sendiri, saudara. Bener jarine dewek, cengliwek, cengli jarine dewek, saudara. Dewek itu maksudnya apa? Bener kata sendiri, saudara. Anda nggak mau melihat secara objektif, maksudnya apa? Dasarnya hatimu sudah busuk. Jadilah bebal. Nah, orang-orang yang bebal ini, dia tidak pernah akan menikmati kemenangan. Nggak pernah, saudara. Bebal itu sebenarnya kita ngerti ya waktu kita bebal ya, saudara ya. Anda kalau baca dari Amsal 1-31, itu hurufiah, itu sudah benar, saudara. Anda itu terlalu gamblang sekali, ya. Makanya saya nggak bahas satu-satu, karena dari Amsal sampai 31 itu hurufiah itu udah jelas banget. Nggak usah dieyel lagi, saudara, tapi banyak orang dipelintir-pelintir lagi. Baca Amsal 1-31. Setiap hari, luangkan waktu baca Amsal 1 hari 1 pasal, saudara. Setiap hari, 31 hari selesai, saudara. Setiap bulan kan 31 hari. Ya, kalau ayatnya kalau bulannya cuma 30, ya Anda sampai pasal 30. Ya, kalau sampai 31, sampai 31. Itu saja. Kalau Februari cuma 28 hari, ya 28 saja. Begitu saja. Nanti ulangin lagi Amsal 1 lagi. Sampai 31. Tiap hari baca Amsal 1, saudara. Ya kan? Coba luangkan coba hidupmu. Baca Amsal satu pasal tiap hari. Diulangi lagi. Diulangi lagi. Ya. Tapi jangan buat nyari pembenaran. Supaya Anda mau cari yang benar seperti apa supaya hidupku benar. Ya. Intinya dari kebebalan adalah karena Anda mencari pembenaran, saudara. Melindungi diri sendiri, ya kan. Karena Pak Pendeta ngomongnya begitu. Ya kan, demi apa? Kalau pendeta ngomong salah pun, kalau Anda tahu yang benar, Anda jangan turutin, saudara. Mau nabi pun ngomong benar, sekalipun dia ngaku nabi, saudara. Karena di dunia ini yang ngaku nabi cuma saya sama Muhammad, saudara. Ya, sekalipun dia ngaku nabi, kalau dia ngomong nggak sesuai dengan yang tertulis dan kebenaran, Anda tahu kebenaran ya, ngajari nggak benar orang ini, jangan diturutin, saudara. Tapi kalau ngajari benar, Anda lihat. Kalau Anda hatimu tulus, Anda ngerti kok yang benar sama yang nggak benar, mana yang pembenaran, mana yang kebenaran. Nah itu, karena kita mau ngerti logos dan mau mencari pembenaran, jadilah bebal. Itu namanya orang bebal, saudara. Ya, kita sudah tak tunjukin logosnya, ini loh teksnya. Anda masih mau ngeyel, ya nggak pakai teks. Tapi katanya pendeta anu, wah sempalong. Katanya sempalong. Kamu ngajari teks. Teksnya sudah bilang begini, pendeta itu tuh ngomongnya nggak pakai teks. Saya ngomong pakai teks. Anda bukan ngomong nurutin saya, nurutin teksnya ini loh. Lalu Anda mau benturin, itu katanya nabi itu. Lah, katanya pendeta itu, ini nabiah loh, ini terkenal sekali. Ini nabiah dari Amerika. Wah, sempalong, saudara, gundul peang, saya bilang. Nggak urusan, mau nabi kayak, mau siapa kayak, emang gua pikirin. Loh, Tuhan aja saya maki-maki kalau salah kok. Kalau Tuhan salah, tak maki-maki, saudara. Serius, nggak urusan Tuhan. Ya Allah aja saya maki-maki kok. Jangankan cuma nabi, saudara. Allah aja tak maki-maki kok. Kalau Allah ngajarin bunuh-bunuh, tak maki-maki, saudara. Kalau Allah ngajarin bakar di gereja, tak maki-maki. Nah, sama, saudara. Sebenarnya kita ngerti kok kebenaran itu ada di sini, saudara. Orang ateis, orang Kristen, orang beragama, orang kejawen, orang apapun, orang kebatinan, orang yoga, kebenaran itu ada di hati kita. Kita ngerti loh, saudara. Orang humanis, orang liberal, dia tahu kebenaran itu. Masalahnya kemudian kita mau mencari pembenaran loh, itu loh masalahnya. Makanya saya bilang, Allah aja tak maki-maki, Tuhan aja tak maki-maki kalau salah. Sombong kali, Pak. Lah iya, sekarang Tuhan ngajarin bunuh, Tuhan ngajarin bakar gereja, Tuhan ngajarin benci orang. Kan Tuhan nggak benar, saudara. Nah, Tuhan yang benar itu ngajari cinta kasih. Ya, kalau ada pendeta ngajari cerai, itu juga pendeta nggak benar, saudara. Jangan ya, saudara ya. Pendeta ngajari cerai itu ngajari nggak benar.
Bagaimana mungkin saya yang ngajari Anda buat sayang sama suami sama istri lalu dibilang sesat? Nah itu Anda bisa berpikir sendiri, ya kan? Iya kan? Nah di situ ya Anda sekarang belajar sekarang tentang arti kebebalan. Tuhan Yesus memberkati.